Film diawali dengan seorang pria bernama Bogi. Dia diketahui bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila. Hari itu, ketika sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica, yang memberitahukan bahwa saat ini dia sedang tidak enak badan. Karena hal itulah, dia tidak bisa menemani Bogi untuk video call saat bekerja. Mendengar hal itu, Bogi pun merasa khawatir. Kemudian, setelah pergantian shift jaga dengan rekan kerjanya, Bogi yang perhatian ini rencananya menjenguk Monica di kosannya. Namun sebelum itu, dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan nantinya sembari membawa buah-buahan untuk Monica. Sementara di lain tempat, terlihat ada dua orang wanita cantik. Ternyata mereka adalah teman Monica. Dan pada saat itu, mereka terlihat mengajak seorang pria untuk ikut berkunjung ke rumahnya dan menawarkan Monica sebuah pekerjaan. Dan pria tersebut bernama Raji. Dia merupakan anak dari keluarga ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, dengan gaji yang sangat besar, dia pun mencoba menawarkan kepada Monica beserta kedua temannya. Monica yang seorang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan, dia terlihat begitu senang mendengarnya. Karena hal itulah, mereka pun merayakan dengan minum-minum bersama. Dan disitulah, Monica mendapatkan telepon dari atasannya yang marah-marah karena hari itu dia tidak masuk bekerja, serta tidak memberikan kabar sebelumnya. Raji yang terlihat tergoda dengan kecantikan Monica, dia pun langsung memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Monica untuk main-main bersama. Pada awalnya, Monica menolak. Akan tetapi, demi mendapatkan pekerjaan baru itu, dia pun akhirnya menurutinya. Namun sayangnya, Bogi yang baru saja sampai di sana tanpa sengaja melihat mereka berdua dari arah jendela. Tentu hal itu membuat Bogi merasa kecewa, karena wanita yang sangat dia cintai ternyata main di belakang. Rupa-rupanya, dia pun tidak terima sampai-sampai Bogi melukai Raji dengan memukulnya sampai tidak sadarkan diri. Melihat Raji terkapar tidak berdaya, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang ke rumahnya. Di sana dia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Mendengar hal itu, ibunya pun langsung panik. Tentu saja, karena masalah ini akan menyeretnya ke dalam penjara. Kemudian, ibunya Bobby pun bergegas mengajak putranya untuk datang menemui pamannya. Tentu saja untuk meminta pertolongan. Ternyata, pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia yang kebetulan dia juga memiliki jabatan di kepolisian. Kemudian, ketika pamannya yang bernama Marlon ini mengetahui masalah dari Bogi, dia pun bergegas mengajak keponakannya itu untuk pergi tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang diketahui bernama TJ. Singkatnya, setelah menceritakan semuanya, TJ pun akhirnya mengizinkan Bogi untuk tinggal di sana. Sedangkan Marlon sendiri, dia segera mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korbannya dan para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya itu. Tidak hanya itu, Marlon juga menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit. Dan ternyata Raji masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, ayah Raji pun sangat emosi. Meskipun telah membuat laporan ke pihak polisi, ayah Raji pun tidak sabar.
dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai Raji, anak kesayangannya. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Sementara kedua teman Monica saat itu, rupanya mereka sedang tertidur pulas karena tengler berat. Bahkan mengenai masalah itu pun, mereka tidak mengetahuinya. Karena hal itulah, Monica harus berkata jujur bahwa pelakunya adalah Bogi, kekasihnya sendiri. Ayah Raji yang tahu bahwa Bogilah yang membuat anak tercintanya sekarat, dia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya untuk mencari Bogi. Namun sebelum pergi, mereka mendatangi rumah Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi yang sekarang. Singkatnya, setelah mereka sampai di alamat tersebut, mereka pun berpura-pura sebagai pembeli agar dia bisa berkomunikasi dengan ibunya. Bahkan sempat mengingatkan agar Bogi bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Sedangkan di sisi lain, Monica yang terlihat gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini membuat dia merasa bahwa kini hidupnya sedang terancam. Karena hal itulah, dia langsung meluapkan kekesalannya pada kedua temannya. Tentu saja, karena mereka berdualah yang merupakan biang dari awal permasalahan tersebut, dengan membawa Raji datang ke kosan mereka. Singkat cerita, setelah Marlon mengetahui bahwa laporan dari keluarga Raji sudah berjalan sampai ke tahap penyidikan, dia pun menyarankan Bogi agar datang menemui Monica. Tentu saja untuk membujuknya agar mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Karena dengan begitu, Bogi bisa bebas dari segala tuntutan. Namun sayangnya, Monica justru menolak permintaan dari Bogi di Movie Lovers. Karena hal itulah, pertengkaran di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Sementara Marlon yang mengetahui hal tersebut pun langsung menyuruh TJ untuk melenyapkan Monica. Tentu saja dengan tujuan agar dia tidak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Bogi sendiri yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat TJ tersebut, tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergegas menuju ke tempat tinggal Monica lagi, dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, sesampainya Bogi di sana, dia mendapatkan Monica yang sudah berpindah alam. Menyadari hal tersebut, Bogi yang tidak terima, dia pun terlihat langsung membalas perbuatan TJ untuk berpindah alam. Setelah Bogi berhasil mengalahkan TJ, dia terlihat mencoba menyadarkan Monica. Akan tetapi, Abang Rajin tiba-tiba datang dari arah belakangnya dan kemudian langsung membawa Bogi pergi ke suatu tempat. Rupa-rupanya mereka melakukan itu untuk membalas dendam adiknya. Sampai pada akhirnya Bogi pun ikut berpindah alam gitu nih Movie Lovers. Di akhir film, Raji yang diketahui sudah siuman dan keadaannya mulai membaik. Hari itu, dia terlihat langsung diperbolehkan untuk pulang. Sementara Marlon, yang rupanya tidak terima dengan kepergian keponakannya, dia kemudian langsung mengejar mobil keluarga Raji dan nekat mencegatnya di tengah jalan. Kemudian, Marlon beserta anak buahnya pun langsung menghujam peluru ke arah mobil mereka. Tentu saja membuat Raji dan keluarganya pun langsung berpindah alam. Dan film ini pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.